Memasuki usia 20 tahun ke atas, banyak anak muda yang merasa dunianya bertambah sempit. Mereka takut akan ekspektasi orang lain dan kegagalan diri sendiri. Welcome to quarter life crisis era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Fika Muzafarah, mahasiswi dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5, Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas sebuah topik pembahasan atau suatu fenomena yang sering menjangkiti anak muda, terutama mereka yang mulai memasuki usia 20 tahun ke atas, dan terkhususnya untuk yang fresh graduate. Apa sih fenomena tersebut? Nah, fenomena tersebut adalah fenomena quarter life crisis, yang mana video singkat ini akan saya beri judul tentang menavigasi quarter life crisis dengan cahaya Al-Quran. Teman-teman, pasti kalian pernah merasakan suatu fenomena atau kondisi ketika pikiran kita berkecamuk. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang melintas di otak kita tanpa kita undang. Pasti kalian juga pernah merasakan suatu kondisi ketika kita merasakan kecemasan yang berlebihan, kebingungan yang berlebihan, rasa takut akan ketertinggalan, rasa takut akan kegagalan, dan rasa kehilangan arah, teman-teman. Nah, suatu kondisi ini atau fase ini di dalam dunia psikologis modern itu dinamakan oleh fenomena quarter life crisis. Yang mana fenomena ini adalah fenomena ketika seseorang yang berusia atau memasuki usia 20 tahun ke atas, itu mereka merasakan rasa kehilangan, kecemasan, atau bahkan rasa kehilangan arah itu tadi, teman-teman. Nah, namun teman-teman, kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus-menerus karena akan menyebabkan dampak yang buruk bagi kehidupan kita sendiri. Di antaranya dapat menyebabkan kita mengalami psikologis yang buruk, kondisi mental kita yang memburuk, kondisi fisik kita yang memburuk, bahkan kita bisa futur dan kufur nikmat, teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman, kita sebagai muslim dan muslimah, kita memiliki yang namanya Al-Quran, teman-teman. Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini diibaratkan seperti navigator di dalam kehidupan kita, yang mana di dalam Al-Quran terdapat beribu-ribu solusi untuk permasalahan di dalam kehidupan kita, termasuknya permasalahan quarter life crisis ini. Nah, gimana sih cara kita untuk menghadapi fase ini atau menghadapi fenomena ini? Solusi yang pertama adalah mengobati rasa insecure dengan perasaan ridho. Di dalam Al-Quran terdapat potongan ayat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, yang artinya janganlah kalian iri hati terhadap karunia yang Allah lebihkan atas sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Nah, pesan dari ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa fokus terhadap apa yang sedang kita ikhtiarkan, apa yang sedang kita usahakan saat ini, teman-teman. Jangan kita menjadikan
Kesuksesan orang lain itu adalah sebagai tolak ukur kesuksesan kita, teman-teman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kadar atau porsi masing-masing kesuksesan untuk setiap para hambanya. Solusi yang kedua adalah stop overthinking dengan meyakini jaminan dari Allah. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah potongan ayat yang berbunyi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang yaitu Quran surat Hud ayat 6. Yang artinya adalah tidaklah makhluk yang bernyawa di muka bumi ini melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Nah, pesan dari ayat ini adalah Allah telah menjamin rezeki untuk para hambanya, teman-teman. Diibaratkan binatang saja Allah sudah jamin rezekinya. Mana mungkin kita sebagai hambanya yang selalu berdoa kepadanya, selalu bersujud kepadanya, itu Allah lalaikan, teman-teman. Maka dari itu, tugas kita sebagai manusia hanya fokus untuk berikhtiar untuk menjemput atau mendapatkan rezeki tersebut. Karena Allah telah menjamin rezeki dan kesuksesan untuk para hambanya. Solusi yang ketiga adalah husnuzon. Teman-teman, terdapat potongan ayat di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Yang artinya, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu adalah yang baik untukmu, dan boleh jadi apa yang baik untukmu itu ternyata buruk untukmu. Nah, pesan dari ayat ini adalah bahwasanya Allah sedang mendidik kita, teman-teman. Apa yang menurut kita buruk, bisa jadi itu adalah cara Allah menghindarkan suatu mara bahaya di masa depan kita nanti, teman-teman. Maka dari itu, sebaiknya kita berhusnuzon atau berprasangka baik terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita berlapang dada terhadap setiap cobaan atau ketetapan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena yakinilah, teman-teman, bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti selalu ada hikmahnya, teman-teman. Solusi yang keempat itu adalah mengenali kapasitas diri sendiri. Teman-teman, di sini saya akan menyebutkan sebuah potongan ayat di dalam Al-Quran yang sangat familiar tentunya. Tentunya teman-teman juga semua pada mengetahuinya, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuan dari seorang hamba tersebut. Nah, teman-teman, pesan dari ayat ini adalah bahwasannya ketika Allah menguji seorang hambanya, itu tidak mungkin Allah akan melebihi kapasitas dari hamba tersebut. Ketika nih di dalam kehidupan kita mengalami banyak cobaan, berarti itu tandanya adalah Allah yakin bahwa kita itu mampu untuk melakukannya. Dan apabila kita mengerjakan atau melakukan ujian tersebut dengan rasa sabar, dengan rasa ikhlas, ridho, maka itu akan mendatangkan balasan atau pahala tersendiri dari Allah SWT. Dan tentunya Allah akan menaikkan derajat kita, teman-teman, apabila kita menghadapi cobaan tersebut dengan rasa sabar dan ridho. Teman-teman, fase ini atau fase quarter life crisis ini bukanlah sebuah tanda kegagalan, teman-teman. Akan tetapi tanda bahwa kita ini sedang bertumbuh, sedang berproses, teman-teman. Ketika kita berada di fase ini, ingatlah Al-Quran selalu memiliki solusi-solusinya. Maka dari itu, marilah kita menjadi pemuda-pemudi yang produktif namun tetap tenang. Berusahalah seolah-olah semua itu tergantung pada kerja keras kita, teman-teman. Dan berdoalah
seolah-olah semua itu tergantung pada pertolongan Allah. Maka dari itu, apabila kita tengah berada di fase ini, maka ingatlah satu, kita harus selalu ridho pada ketetapan Allah. Dua, harus selalu husnuzon terhadap ketetapan Allah, stop overthinking, dan juga lebih mengenali kapasitas diri kita sendiri, teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang benar mendengarkannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.